Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan saya di channel Bimbel Aritmatika. Oke, pada video ini saya akan membahas topik yang ketiga, yaitu trigonometri. Ada 12 nomor. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soal nomor 1. Rubahlah ke dalam satuan derajat. Oke, di sini ada soal satuannya radian, kita akan merubah ke derajat. Caranya sama dengan, karena kita akan merubah derajat, berarti 180 derajatnya ditaruh di atas. 3/5 pi kali 180 derajat per pi. Nah, seperti ini caranya. Pi-nya kemudian tinggal dicoret. Kita dapatkan sama dengan 3/5 kali 180 derajat. Kemudian 180 kita coret dengan 5, yaitu 36. 3 kali 36 sama dengan 108 derajat. Oke, atau adik-adik bisa langsung mengganti pi-nya ini, yaitu 180 derajat, gitu ya. Oke, kita praktekkan di yang B. Sama dengan, bisa juga dengan cara seperti ini. 3/4 kali pi-nya langsung saya rubah 180 derajat, sama dengan 180 dibagi 4, yaitu 45. Oke, sekarang 3 kali 45 derajat, yaitu 135 derajat. Oke, sudah kita dapatkan. Soal nomor 2, rubahlah ke dalam satuan. Oke, ini salah soal ya, ke dalam satuan radian maksudnya. Oke, nah kita mau merubah satuan derajat ke radian, berarti pi-nya kita taruh di atas, sama dengan 36 derajat dikali pi per 180 derajat. Oke, kita coret 36 dengan 180. Ini kita dapatkan 5. Oke, di bawah ya, berarti sama dengan 1/5 pi. Oke, selanjutnya 240 derajat kita jadikan radian, yaitu 240 derajat kali pi per 180 derajat. Oke, kita coret dulu nolnya seperti ini ya. Kemudian ada 24 sama 18, kita bagi dengan 6 gitu ya. Sama dengan 24 kita bagi 6 dapat 4, kemudian 18 kita bagi 6 itu dapat 3, berarti 4/3 pi. Oke, atau adik-adik juga bisa dengan cara derajatnya ini langsung dibagi dengan 180 derajat, nanti tinggal tambah kasih pi gitu ya, tinggal belakangnya dikasih pi, itu juga boleh. Oke, sekarang soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah segitiga siku-siku, kemudian ada sudut alfa, dan ada dua sisi yang diketahui. Pertanyaannya, tan alfa pada gambar di atas sama dengan titik-titik. Oke, kita akan mencari tan alfa. Nah, adik-adik harus ingat rumus tan, yaitu
depan per samping. Oke, di sini karena alfanya di sini berarti yang BC ini sebagai depan, kemudian AB sebagai samping, kemudian AC ini miring. Nah, di sini kita butuh depan. Nah, untuk mendapatkan depan kita cari dengan Pitagoras. Oke, kita cari dulu pakai Pitagoras ya. Depan sama dengan akar miring pangkat 2 dikurangi samping pangkat 2 sama dengan akar miringnya yaitu 2 akar 2 dipangkatkan 2 dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 2 akar 2 dipangkatkan 2 yaitu 8 dikurangi 4 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Oke, depannya sekarang sudah ketemu yaitu 2. Nah, adik-adik tinggal masukkan ke sini. Depannya sama dengan 2, sampingnya 2. Jadi tan alfanya sama dengan 1. Soal nomor 4. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B, panjang AB sama dengan 3 akar 2 dan panjang BC 3. Nilai cos C sama dengan titik-titik. Oke, adik-adik harus menggambar segitiga siku-siku terlebih dahulu. Kita gambar segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada di B. Nah, ini harus benar nih. Siku-sikunya ada di B. Kemudian A dan C letakkan sembarang. Misalnya A-nya saya di sini, C-nya di atas. Kemudian ukurannya ini tinggal kita letakkan. AB-nya 3 akar 2. Kemudian BC-nya 3. Nah, yang ditanyakan nilai cos C. Nah, adik-adik fokus di sudut C. Kalau kita fokus di sudut C, berarti AB ini sebagai depan, kemudian BC ini sebagai samping, yang belum ketemu yaitu miring. Nah, sekarang kita cari miringnya terlebih dahulu pakai Pitagoras. Miring sama dengan akar depan pangkat 2 ditambah samping pangkat 2 sama dengan akar 3 akar 2 dipangkatkan 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan akar 18 ditambah 9 sama dengan akar 27. 27 itu bisa kita pecah yaitu 9 kali 3 akar 9 3, berarti 3 akar 3. Oke, 27 akar 27 itu 3 akar 3. Sekarang miringnya sudah ketemu. Kita tinggal cari cos C. Cos C itu rumusnya yaitu samping per miring. Sampingnya 3, miringnya 3 akar 3. Kita coret, kita dapatkan 1 per akar 3, atau bisa dirasionalkan, kalikan akar 3 kali akar 3. Jawabannya 1 per 3 akar 3. Oke. Soal berikutnya, nomor 5. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B jika panjang A kecil sama dengan 2 akar 2 dan sisi C
sama dengan 4, maka sin C sama dengan titik-titik. Oke, kita gambar lagi segitiga siku-siku. Oke, segitiganya siku-siku di B. Oke, sekarang misalnya A-nya saya taruh di atas, C-nya taruh di bawah. Terserah, adik-adik bolak-balik juga boleh. Sekarang maksudnya sisi A kecil yaitu sisi yang di depan sudut A. Maksudnya ini berarti BC. Nah, ini A kecil sama dengan 2 akar 2. Kemudian sisi C kecil maksudnya sisi yang di depan sudut C, yaitu 4. C kecil sama dengan 4. Nah, pertanyaannya yaitu sin C. Fokus di sudut C. Karena fokus di sudut C berarti A kecil ini sebagai samping, kemudian C kecil ini sebagai depan, yang belum ketemu miring. Oke, miringnya kita cari pakai Pythagoras. Miring sama dengan akar depan pangkat 2 ditambah samping pangkat 2 sama dengan akar depannya 4 pangkat 2 ditambah 2 akar 2 dipangkatkan 2 sama dengan akar 16 ditambah 8 sama dengan akar 24. 24 kita rubah menjadi 4 kali 6, berarti sama dengan 2 akar 6. Oke, miringnya sudah ketemu, 2 akar 6. Sekarang pertanyaannya sin C. Rumus sin yaitu depan per miring sama dengan depannya 4, miringnya 2 akar 6. Kita coret 4 sama 2, jadi dapat 2. Kemudian kita bisa rasionalkan 2 per akar 6 kali akar 6 per akar 6 sama dengan 2 per 6 akar 6. Kita coret lagi 2 sama 6, kita dapatkan 1 per 3 akar 6. Oke, lanjut soal nomor 6. Oke, nomor 6 ini ada segi 4 ABCD ya. Kemudian diketahui besar sudut ABD sama dengan 30 derajat ya, ABD ini 30 derajat. Kemudian panjang AD 5 cm, kita tulis sekalian AD 5. Kemudian panjang BC 8 cm, BC 8 cm. Pertanyaannya panjang CD. Oke, yang ditanyakan di sini. Oke, untuk sampai ke CD kita perlu mencari panjangnya BD, gitu ya. Oke, adik-adik fokus pada sudut 30. Kita akan mencari BD terlebih dahulu. Nah, kalau kita fokus dengan sudut 30 berarti 5 ini sebagai depan, kemudian BD ini sebagai miring, ya, AB sebagai samping. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan untuk mendapatkan BD, kita manfaatkan ukuran yang sudah ada, yaitu depan. Depan miring itu berarti rumus sin, gitu ya. Oke, kita pakai sin 30. Ini sudah ada ya untuk mendapatkan BD. Sekarang kita tulis dulu. Yang pertama kita cari BD.
Caranya dengan memakai sin 30 derajat. Sama dengan sin rumusnya yaitu depan per miring. Sin 30 nilainya berapa? 1/2. Sama dengan depannya 5, miringnya yaitu BD atau DB jika boleh dibolak-balik. Nah, sekarang kita kali silang, kita dapatkan BD kali 1 berarti BD sama dengan 2 kali 5. Ini ya kali silang, 2 kali 5 sama dengan 10. Oke, BD ternyata sudah ketemu 10 cm. Saya tulis di miringnya sini 10. Nah, sekarang yang kedua, untuk mendapatkan CD atau DC, adik-adik lihat segitiga BCD. Nah, ini ya, segitiga ini ya, ini sudah ada ukurannya, BC 8, BD-nya 10. Berarti kita gunakan Pythagoras untuk mendapatkan CD. Sama dengan akar, langsung ya, miring tuh 10 kuadrat berarti dikurangi 8 kuadrat sama dengan akar 100 dikurangi 64 sama dengan akar 36 sama dengan 6 cm. CD sudah ketemu yaitu 6 cm. Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7 ada soal gambar seperti ini ya. Ini Rahmat melihat puncak suatu pohon dengan sudut elevasi 45 derajat yang ini. Kemudian jarak antara pohon dan Rahmat adalah 12 meter yang ini. Kemudian tentukan tinggi pohon jika tinggi pengamatan Rahmat adalah 150 cm. Oke. Caranya adik-adik kita cari dulu yang setinggi ini ya. Nah, ini maaf. Setinggi ini kita cari dulu, baru nanti kita tambahkan tinggi pohon, berarti kita tambahkan 150 cm. Oke, sekarang ini kita pindah dulu saja gambar segitiganya, bentuknya menjadi seperti ini. Nah, jadi begini. Ini 45 derajat. Nah, di sini ketemu 12. Kita akan cari yang di sini. Berarti kalau kita fokus di sudut 45 derajat, berarti diketahui ini 12 ini samping, yang sini berarti depan. Nah, kita akan mencari depan. Nah, rumus apa yang ada depan sama samping? Yaitu rumus tan. Oke, kita pakai rumus tan. Tan 45 derajat ya, ini yang sudah ada sudutnya nih ya adik-adik ya. Tan 45 derajat, rumusnya yaitu depan per samping. Tan 45 derajat itu berapa? 1. Sama dengan depan sampingnya berapa? 12. Jadi kita dapatkan depannya dikali silang ya, 12 kali 1 yaitu 12. Oke, ternyata depannya 12 meter. Nah, ini sudah ketemu 12 meter. Jadi tinggi pohon itu sampai bawah sini ya, kita tambahkan dengan 150 cm. Jadi kita sudah dapat kesimpulan. Jadi tinggi pohon sama dengan 12 meter ditambah 150 cm. Ini kita jadikan meter semua. 12 meter ditambah 1,5 meter sama dengan 13,5
meter. Oke, sudah ketemu. Selanjutnya soal nomor 8. Oke, nomor 8. Nilai dari cos 235 derajat sama dengan nilai dari titik-titik. Oke, kita lihat 235 itu ada di kuadran berapa, gitu ya. 235 derajat itu ada di kuadran 3. Ada di kuadran 3, gitu ya. Rumus dari kuadran 3 yaitu 180 ditambah alfa. Oke, kita gunakan untuk merubahnya. Jadi caranya cos 235 derajat, adik-adik bisa merubah cos 180 derajat ditambah alfa. Nah, alfanya itu berapa supaya ketemu 235 derajat? Atau adik-adik dengan cara dibalik untuk mengisi alfa, gitu ya. 235 derajat dikurangi 180 derajat, yaitu ketemu 55, ya, 55 derajat. Nah, sekarang hati-hati, 235 derajat di kuadran 3. Adik-adik gambar dulu segitiga di kuadran 3. Segitiga siku-siku di kuadran 3 seperti ini, ke kiri, ke bawah, gitu ya. Yang miring itu selalu positif. Oke, berarti ke kiri itu negatif, ke bawah negatif, miring selalu positif. Nah, karena cos rumusnya samping per miring, ya, samping per miring berarti negatif per positif, hasilnya berarti harus negatif. Nah, jawabannya berarti sama dengan negatif 180-nya tinggal hilangi saja, tinggal tulis cos 55 derajat. Nah, seperti ini. Cos 235 derajat itu sama dengan nilainya dengan min cos 55 derajat. Oke. Selanjutnya di nomor 9, nilai dari sin 140 derajat sama dengan nilai dari berapa? Oke. 140 derajat. 140 derajat itu ada di kuadran 2. Kuadran 2 bentuknya 180 derajat dikurangi alfa, gitu ya. Kemudian kita tulis sin 140 derajat. Kemudian kita tulis lagi sin 180 derajat dikurangi. Nah, dikurangi alfanya berapa supaya 140 derajat, atau 180 derajat kurangi 140 derajat yaitu 40, ya. Berarti ini 40 derajat. Nah, sekarang jangan langsung ditulis. Adik-adik lihat dulu segitiganya di kuadran 2, yaitu bentuknya ke kiri kemudian ke atas, ke kiri ke atas, ya. Oke, ke kiri negatif, ke atas positif, miringnya selalu positif. Nah, sekarang sin itu rumusnya yaitu depan, ini ya, sudutnya selalu di sini, ya. Ini juga maaf, nah, yang atas tadi. Nah, sudutnya selalu yang di sini, pusatnya begitu, ya. Berarti ini sebagai depannya positif, miringnya juga positif. Positif dibagi positif, positif. Berarti hasilnya yaitu sama juga dengan sin 40 derajat. Nah, oke. Sudah ketemu seperti itu. Kemudian nomor 10. Oke, nomor 10 kita harus ngerubah dulu, ya, sudut-sudutnya ini ke sudut yang lancip atau kuadran 1. Nilai dari 2 kali kurung buka cos 150 derajat dikurangi sin 120 derajat
dibagi sin 30 derajat adalah titik-titik. Oke, adik-adik harus merubah dulu ini ya, sudut 150 derajat menjadi nanti kuadran 1, 120 derajat itu juga kuadran 1. Nah, kita rubah dulu 2 kali langsung ya ini ya, cos 150 derajat ini ada di kuadran 2. Kuadran 2 bentuknya 180 derajat dikurangi alfa. Berarti 180 derajat dikurangi 30 derajat. Gitu ya. Nah, saya tulis dulu cos 30 derajat. Nah, cos di kuadran 2 itu bernilai negatif. Ya, seperti ini tadi kuadran 2 gambarnya. Ke kiri, berarti negatif dibagi positif, jadi cos negatif. Kemudian dikurangi. Sekarang sin 120 juga di kuadran 2, bentuknya 180 derajat dikurangi alfa. Nah, berarti alfanya berapa? 60 derajat. Sin di kuadran 2 bernilai positif. Oke, berarti masih sama, sin 60 derajat. Oke, kemudian per sin 30 derajat. Nah, sekarang kita tinggal tulis nilainya. 2 kali cos 30 yaitu setengah akar 3. Kemudian sin 60 juga setengah akar 3 per 1/2. Oke, sama dengan 2 kali ini ya, min setengah dikurangi setengah, berarti min 1 ya, berarti min akar 3 per 1/2 sama dengan minus 2 akar 3, ini dikalikan ya, 2 kali minus akar 3 berarti minus 2 akar 3 per 1/2. Kita balik, minus 2 akar 3 kali dibalik 2/1 sama dengan minus 4 akar 3. Oke, sudah ketemu. Oke, ada gambar lagi nomor 11. Oke, nomor 11 ada gambar seperti ini. Pada gambar tersebut BE 2 akar 3. Oke, saya tulis langsung ya, BE 2 akar 3. Oke, maaf. Kemudian BC ada 8. Pertanyaannya panjang AD. Oke, panjang AD berarti AD di sini ya. Saya tulis ini sepanjang ini. Nah, ini yang kita mau cari, yang kita cari di sini sepanjang ini. Nah, di sini ada sudut 45 derajat, fokus di 45 derajat. Kalau kita lihat segitiga yang kecil dulu ya, ABE, kita dapatkan yang ini sebagai depan, kemudian yang AB ini sebagai samping, ya. Nah, oke, kita lihat dulu ya segitiga yang kecil dulu. Lihat segitiga ABE. Nah, dari sini kita akan cari sampingnya dulu. Kita cari samping, berarti ada depan, ada samping, pakai rumus tan ya. Kita pakai tan. Tan 45 derajat, rumusnya yaitu depan per samping. Tan 45 derajat itu 1, depannya 2 akar 3, kemudian per samping. Tinggal kita kali silang saja, samping kali 1 berarti samping sama dengan 2
akar 3. Oke, sudah ketemu samping. Saya tulis di sini 2 akar 3. Nah, sekarang adik-adik untuk mendapatkan AD, ya, adik-adik lihat segitiga yang besar, gitu ya. Segitiga yang besar ini kita punya ukuran AC, yaitu kita tambahkan berarti 2 akar 3 ditambah 8. Nah, ini nggak bisa dijumlahkan ya, biar seperti ini saja. Kemudian kalau kita lihat segitiga yang besar sekarang, segitiga ACD. Oke, kalau kita lihat segitiga ACD berarti AC ini ya, AC ini sebagai samping. Fokus di sudutnya 45 derajat ini ya. Jadi ini sebagai samping. Kemudian yang akan kita cari ini miring. Nah, ada samping, ada miring, berarti kita pakai rumus cos. Oke, kita cari rumus cos. Cos 45 derajat, rumusnya samping per miring. Oke, cos 45 derajat itu, cos 45 derajat yaitu setengah akar 2. Sampingnya 2 akar 3 tambah 8 per miringnya yang kita cari, atau kita tulis saja AD, begitu ya. Nah, oke, saya lanjut di sini. Oke, kita kali silang, gitu ya, kali silang. Yang ini 2-nya di bawah, berarti kali silang ke sana, berarti AD kali akar 2 sama dengan ini semuanya kali dengan 2, berarti 4 akar 3 ditambah 16. Nah, selanjutnya AD sama dengan 4 akar 3 ditambah 16 per akar 2. Kita rasionalkan, berarti kita kali akar 2 per akar 2 sama dengan, ya, kalikan akar 2 berarti 4 akar 6 ditambah 16 akar 2 per 2. Kita coret ya. 4 kita coret dengan 2, 16 juga kita coret dengan 2. Jadi kita dapatkan 2 akar 6 ditambah 8 akar 2. Oke, saya kira sudah selesai dan bisa dipahami ya. Silakan adik-adik ulangi, gitu ya. Ulang-ulangi dan pahami pelan-pelan. Oke, soal yang terakhir untuk trigonometri ya. Oke, sekarang nomor 12, ditentukan tan X sama dengan negatif 5/12 dengan pi per 2 kurang dari X kurang dari pi, nilai dari cos X sama dengan. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama-tama adik-adik harus tahu ini ada di kuadran berapa, gitu ya. Pi per 2, pi itu 180 derajat, berarti kalau per 2 90 derajat kurang dari X, pi nya kurang dari 180 derajat. Nah, oke, sekarang X nya itu ada di sini, artinya di kuadran 2 berarti adik-adik gambar segitiga di kuadran 2, yaitu bentuknya dari pusat nih ya, ke kiri ke atas, gitu ya. Gambar segitiga siku-siku di kuadran 2. Nah, sudutnya selalu dari pusat sini. Nah, selalu di sini. X ini sudut ya. Berarti ke kiri
ke atas. Ingat, ke kiri positif, ke atas, maaf, ke kiri negatif, ke atas positif. Miring selalu positif. Nah, di sini diketahui tan, gitu ya, tan X. Tan itu rumusnya depan, saya tulis dulu di sini, sama dengan depan per samping. Nah, di sini depannya positif, sampingnya negatif ke kiri, gitu ya. Jadi kesimpulannya yang negatif ini yang mana? Yang negatif yaitu yang samping, yaitu yang 12. Jadi adik-adik bisa nulis 5 per negatif 12. Nah, sekarang tinggal taruh di segitiganya. Depannya 5 ya, kemudian sampingnya negatif 12. Oke, seperti ini caranya. Kemudian pertanyaannya yaitu cos X. Oke, pertanyaannya cos X. Cos itu rumusnya samping per miring. Oke, lihat segitiganya. Miringnya belum ketemu, kita cari pakai Pitagoras. Miring sama dengan akar 5 kuadrat ditambah, ini diambil yang positif boleh, ditulis sekalian negatifnya juga boleh, ya. Negatif 12 dipangkatkan 2. Akar 25 ditambah 144 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Oke, miringnya sudah ketemu 13. Sekarang tinggal dimasukkan ke sini. Cos X rumusnya samping per miring. Sampingnya yaitu negatif 12 per miringnya 13, atau bisa ditulis negatif 12 per 13. Oke, sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan adik-adik praktekkan ke soal-soal yang mirip begitu ya, supaya lebih mantap pemahamannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.